mewabahnya virus corona COVID-19 kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, pada Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020, bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Di Indonesia sendiri penderita positif corona juga terus bertambah. Dengan bertambahnya penderita ini, maka telah memberikan efek negatif yang lebih besar terhadap sektor pendidikan di dalamnya. Untuk itu meredam dampaknya, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah cepat dan tepat. Adapun untuk terhambatnya proses pendidikan karena penutupan dan penundaan waktu belajar, maka perlu disiapkan solusi konkret pula. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebab jika tidak, maka ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kematangan hasil dan pencapaian dari proses pendidikan. Kembali lagi di channel KKGPJO Kamarudani Kecamatan Labakang. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Dalam video kali ini kita akan mempelajari pelajaran 9 materi memelihara kesehatan, yaitu mengenal penyakit menular coronavirus COVID-19. Ayo simak pembahasan berikut. Penyakit coronavirus 2019 COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus, sindrom pernafasan akut yang parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi virus coronavirus tahun 2019-2020. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Nyeri otot, produksi dahak, dan sakit tenggorokan jarang terjadi. Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia berat dan kegagalan multi-organ. Pada tanggal 20 Maret tahun 2020, tingkat kematian per jumlah kasus yang terdiagnosis adalah 4,1%, tapi berkisar dari 0,2% hingga 15% tergantung pada usia dan masalah kesehatan lainnya. Infeksi ini biasanya menyebar dari satu orang ke orang lain melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan selama batuk dan bersin. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala umumnya antara 2 dan 14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Metode diagnosis standar adalah dengan membalikkan reaksi berantai transkripsi polimerase dari usap nasofaring. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko dan CT scan dada yang menunjukkan fitur pneumonia. Virus ini dianggap alami dan berasal dari hewan, melalui infeksi spillover. Ini pertama kali ditularkan ke manusia di Wuhan, Cina, pada November atau Desember tahun 2019, dan sumber utama infeksi menjadi penularan dari manusia ke manusia pada awal Januari tahun 2020. Infeksi yang paling awal diketahui terjadi pada tanggal 17 November tahun 2019. Pada tanggal 14 Maret tahun 2020, 67.790 kasus dan 3.075 kematian akibat virus telah dilaporkan di Provinsi Hubei, tingkat fatalitas kasus CFR, 4,54%. Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi dengan wabah penyakit coronavirus antara lain, tinggal di rumah, hindari perjalanan dan kegiatan publik, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air hangat dan setidaknya selama 20 detik, perhatikan kebersihan pernapasan yang baik. Dan hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, di Amerika Serikat merekomendasikan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu selama batuk atau bersin ke bagian dalam siku jika tidak ada jaringan tersedia. Mereka juga merekomendasikan kebersihan tangan yang tepat setelah batuk atau bersin. Strategi jarak sosial bertujuan untuk mengurangi kontak orang yang terinfeksi dengan kelompok besar dengan menutup sekolah dan tempat kerja, membatasi perjalanan, dan membatalkan pertemuan massal. Jarak sosial juga mencakup bahwa orang berjarak 6 kaki, sekitar 1,80 meter, kira-kira panjang tempat tidur, kasur ukuran penuh. Menurut WHO, penggunaan masker dianjurkan bagi mereka yang curiga memiliki virus dan pengasuh mereka, tapi tidak untuk masyarakat umum. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk COVID-19. Penata laksanaan meliputi pengobatan gejala, perawatan suportif, isolasi, dan tindakan eksperimental.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah coronavirus tahun 2019-2020 sebagai pandemi dan kesehatan masyarakat darurat D. Hari Kepedulian Internasional, PHEIC. Bukti penularan penyakit lokal telah ditemukan di banyak negara di ke-6 wilayah WHO. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua khususnya berkenaan dengan pembelajaran. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga selalu kesehatan, budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video baru berikutnya.